Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Halo rekan super di seluruh Indonesia. Jumpa lagi di Indonesia Original, sebuah program yang akan mengulas berbagai hal unik dan menarik tentang Indonesia. Dukung program ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar Indonesia semakin dikenal dunia. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Setelah merayakan Idul Fitri, umat Islam di Indonesia akan merayakan Idul Adha. Idul Adha atau dikenal juga dengan Lebaran Haji tersebut merupakan hari raya di mana umat Islam akan menyembelih berbagai hewan kurban seperti kambing, sapi, unta, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, ternyata memiliki banyak tradisi unik dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Berikut adalah berbagai tradisi unik merayakan Hari Raya Idul Adha yang hanya ada di Indonesia. Yang pertama, tradisi grebek besar di Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta memiliki tradisi yang unik, yaitu tradisi grebek gunungan yang biasanya diadakan bertepatan dengan hari besar umat Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga Hari Raya Idul Adha. Tradisi tersebut digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I sampai saat ini. Tujuan awalnya adalah untuk menyebarkan ajaran Islam. Tradisi grebek identik dengan keberadaan gunungan yang dijadikan simbol kemakmuran Keraton Yogyakarta. Gunungan adalah makanan dalam jumlah besar dari berbagai hasil bumi yang nantinya dibagikan kepada masyarakat. Grebek besar merupakan salah satu grebek yang diadakan pada Hari Raya Idul Adha. Grebek besar diadakan di bulan Zulhijjah sebagai bentuk penghormatan Keraton Yogyakarta kepada bulan besar Zulhijjah. Juga sebagai cara Sultan Keraton dan masyarakat Yogyakarta untuk bersyukur dan mencari berkah. Yang kedua, tradisi apitan di Semarang. Tradisi apitan digelar oleh masyarakat Jawa yang ada di Semarang, Demak, Grobogan, dan lainnya. Di Semarang, tradisi ini biasa diisi dengan pembacaan doa yang dilanjutkan dengan arak-arakan hasil tani dan ternak. Nantinya, hasil tani yang diarak ini akan dibagikan kepada masyarakat setempat. Tak hanya gunungan berupa hasil tani atau arak-arakan ternak, siapapun yang menyaksikan tradisi apitan ini juga akan disuguhkan dengan hiburan khas kearifan lokal. Tradisi apitan sepintas memang mirip dengan tradisi grebek di Yogyakarta. Apitan sendiri konon berasal dari nama bulan Apit dalam kalender Jawa. Bulan Apit jatuh setelah bulan Syawal dan sebelum bulan Zulhijjah, bulan Haji. Apit juga berarti kejepit karena berada di antara Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi apitan ini merupakan tradisi yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki berupa hasil bumi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi apitan merupakan kebiasaan para wali songo
sejak dahulu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur di perayaan Idul Adha. Yang ketiga, tradisi manten sapi di Pasuruan. Tradisi manten sapi merupakan salah satu tradisi unik yang digelar masyarakat di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Tradisi ini kerap diadakan untuk memeriahkan Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Tradisi manten sapi biasanya digelar setiap H-1 menjelang Hari Raya Idul Adha. Tradisi manten sapi merupakan bagian dari syiar agama untuk mengingatkan pentingnya berkurban. Dalam pelaksanaannya, masyarakat mendandani sapi yang hendak dikurbankan, seperti layaknya pengantin. Biasanya, sapi dikalungkan bunga 7 rupa, lalu dibalut dengan kain kafan, sorban, dan sajadah. Setelah didandani, semua sapi akan diarak menuju masjid setempat untuk diserahkan kepada panitia kurban. Setelah memotong hewan kurban itu, daging kurban dibagikan kepada yang berhak. Selain itu, sebagai bagian dari tradisi manten sapi, masyarakat akan mengolah daging kurban dan menyantapnya secara bersama-sama. Yang keempat, tradisi jemur kasur dan tumpeng sewu di Banyuwangi. Salah satu tradisi yang cukup terkenal dan menjadi agenda tahunan setiap menjelang Hari Raya Idul Adha ialah tradisi mepe kasur atau jemur kasur. Tradisi mepe kasur merupakan salah satu ritual khas masyarakat asli Banyuwangi. Mepe kasur merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kamiren sebagai daerah asli tempat tinggal masyarakat suku Using. Tradisi menjemur kasur dilakukan secara bersamaan di depan rumah warga sebelum dilaksanakan tumpeng sewu pada malam harinya. Uniknya, kasur-kasur tersebut memiliki warna seragam, yaitu berwarna dasar hitam dengan pinggiran merah. Masyarakat Using meyakini dengan mengeluarkan kasur dari dalam rumah dapat membersihkan diri dari segala penyakit. Khusus bagi pasangan suami istri, tradisi ini bisa diartikan sebagai kelanggengan. Di malam harinya, warga Using melanjutkan tradisi dengan menggelar selamatan tumpeng sewu. Di dalam selamatan tumpeng sewu ini, semua warga akan mengeluarkan tumpeng dengan lauk khas warga Using, yaitu pecel pitik atau ayam panggang dengan parutan kelapa. Biasanya warga juga akan memeriahkan suasana dengan menyalakan obor di depan rumah masing-masing. Yang kelima, tradisi unik lainnya saat Idul Adha adalah tradisi maugang yang digelar oleh masyarakat di daerah Aceh. Tradisi maugang atau dikenal juga dengan sebutan mak maugang merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun untuk merayakan hari-hari besar umat Islam seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maugang merupakan tradisi di mana masyarakat di Aceh akan ramai-ramai membeli daging sapi lalu memasaknya dan kemudian menyantapnya bersama-sama keluarga. Tak jarang, perayaan ini turut mengundang pula tetangga, anak yatim, dan fakir miskin
untuk bersama-sama menikmati hidangan, sehingga menjadikan Maugang sebagai tradisi masyarakat Aceh yang syarat akan makna kebersamaan dan tali persaudaraan. Biasanya, saat Maugang berlangsung, anak maupun kerabat yang merantau atau tinggal di tempat jauh akan pulang untuk merayakannya. Yang keenam, tradisi gamelan sekaten di Cirebon. Tradisi gamelan sekaten merupakan salah satu tradisi yang selalu digelar di Keraton Kesepuhan Cirebon saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pelaksanaan tradisi gamelan sekaten intinya adalah membunyikan gamelan saat Hari Raya umat Islam. Bunyi gamelan tersebut dianggap menjadi penanda umat Islam merayakan hari kemenangan. Gamelan itu mulai dibunyikan sesaat setelah Sultan Keraton Kasepuhan keluar dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa usai sholat Id. Bunyi gamelan akan mengalun dari pagi hingga siang hari. Konon, gamelan saketan merupakan rangkaian alat musik yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati untuk menyiarkan Islam. Kala itu, masyarakat yang menonton gamelan harus membayar, namun bukan dengan uang, melainkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Karena itu, gamelan itu disebut sekaten, karena berasal dari kata syahadatain. Kini, gamelan sekaten yang pernah digunakan oleh Sunan Gunung Jati itu telah berusia 600 tahun. Yang ketujuh, tradisi Abda'u dan Kaul Negeri di Maluku. Tradisi Abda'u dan Kaul Negeri merupakan tradisi yang digelar masyarakat negeri Tulehu, Maluku Tengah bersama warga dari beberapa desa lainnya. Tradisi tersebut dilaksanakan seusai warga melaksanakan sholat Idul Adha. Tradisi Abda'u dan Kaul Negeri sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu, yakni setelah terbentuknya pemerintah otonom yang bersyariat Islam sekitar tahun 1600 Masehi. Atraksi kaul kurban atau penyembelihan kurban ternak merupakan sebuah prosesi ritual dan sakral yang terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Daging kurban ternak kemudian dibagikan kepada fakir miskin dan atau mereka yang menerimanya sesuai dengan hukum syariat Islam. Penyembelihan hewan kurban di Tulehu dilakukan 2 kali, yakni untuk umum setelah selesai sholat Id. Sedangkan penyembelihan secara khusus terdiri dari seekor kambing inti dan 2 kambing penamping. Sebelum disembelih, 3 kambing tersebut digendong dengan kain oleh pemuka adat dan pemuka agama untuk diarak keliling negeri dengan diiringi alunan zikir dan sholawat Nabi Muhammad SAW. Kambing tersebut kemudian dibawa menuju pelataran Masjid Negeri Tulehu untuk dilakukan penyembelihan selepas asar.